Fans AC Milan berhasil membuat Gianluigi Donnarumma bermain gugup dengan melemparkan uang saat laga kontra PSG. Sementara itu Barcelona menelan kekalahan setelah sempat yakin menang atas Shakhtar Donetsk. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Atletico Madrid meraih kemenangan besar usai membabat habis Glasgow Celtic dengan 6 gol tanpa balas. Di babak pertama, Atletico unggul 2 gol lewat Antoine Griezmann dan Alvaro Morata. Memasuki babak kedua, skuad asuhan Diego Simeone berhasil mencetak 4 gol, mulai dari gol kedua Griezmann dan Morata, Samuel Lino hingga Saul Niguez. Lazio meraih kemenangan penting usai mengandaskan perlawanan Feyenoord dengan skor tipis 1-0. Satu-satunya gol dari Bianco Celesti dicetak lewat Ciro Immobile di masa injury time babak pertama. Hasil ini membuat Lazio merangsek ke peringkat 2 klasemen grup E dengan mengemas 7 poin. Borussia Dortmund kembali meraih kemenangan usai mengalahkan Newcastle United dengan 2 gol tanpa balas. Di laga ini, para supporter membentangkan banner yang menyindir tokoh besar, mulai dari Gianni Infantino, Nasser El-Khelaifi hingga Andrea Agnelli. Banner tersebut bertuliskan "Kalian gak peduli dengan olahraga, melainkan hanya berbisnis". Kedua gol dilesakan oleh Niklas Füllkrug dan juga Julian Brandt. Kemenangan ini membuat peluang di Borussen lolos semakin besar karena sudah mengemas 7 poin. AC Milan bangkit usai mengalahkan Paris Saint-Germain dengan skor akhir 2-1. Di laga ini, para fans Rossoneri sempat memberikan sambutan kepada Gianluigi Donnarumma. Mereka melempari sang pemain dengan uang dolar palsu saat pertandingan baru dimulai. Rossoneri harus tertinggal lebih dulu lewat Milan Skriniar di menit ke-9. Beruntung Rafael Leao dan juga Olivier Giroud berhasil mencetak gol untuk membuat AC Milan berbalik unggul. Olivier Giroud di laga ini tampil moncer dengan mengemas 1 gol dan 1 assist. Ini merupakan kemenangan pertama AC Milan sekaligus membuka peluang untuk lolos ke babak gugur. Skuad asuhan Stefano Pioli naik ke posisi 3 klasemen grup F dengan raihan 5 poin. Manchester City berhasil meraih kemenangan usai melibas Young Boys dengan 3 gol tanpa balas. Brace dari Erling Haaland dan 1 gol dari Phil Foden menjadi pembeda di laga ini. Hasil ini membuat Manchester City memastikan tiket lolos ke babak 16 besar dengan mengemas 12 poin di grup G. RB Leipzig meraup poin penuh di lanjutan grup G setelah menumbangkan Red Star dengan skor 2-1. Gol-gol dari Dybala dilesakan oleh Xavi Simons dan Luis Openda. Sementara itu Red Star hanya sempat membalas 1 gol lewat Benjamin Henrik. Leipzig menguntit Manchester City di peringkat kedua dengan koleksi 9 poin. Barcelona gagal memastikan tiket 16 besar setelah dikalahkan oleh Shakhtar Donetsk dengan skor tipis 1-0. Blaugrana mendominasi laga dengan 64% penguasaan bola. Sayangnya anak asuh dari Xavi Hernandez harus kecolongan lewat gol dari Danilo Sican di menit ke-40. Namun kekalahan ini tetap membuat Barcelona bertengger di puncak klasemen dengan raihan 9 poin. FC Porto memetik kemenangan di lanjutan grup H usai menaklukkan Royal Antwerp dengan 2 gol tanpa balas. Kedua gol dicetak oleh Evan Nilsson dan juga Pepe. FC Porto kini menyamai poin Barcelona yang bertengger di puncak klasemen dengan kemasan 9 poin. Al Nassr meraih kemenangan penting setelah memperdaya Al Duhail di fase grup E Liga Champions Asia. Di babak pertama, Al Nassr berhasil comeback lewat 2 gol dari Talisca. Padahal Al Duhail sempat unggul cepat di menit ke-8 pertandingan lewat Philippe Coutinho. Memasuki babak kedua, Talisca kembali mencetak 1 gol di menit ke-65. Gol kedua Coutinho di menit ke-80 gagal membawa Al Duhail menang di hadapan para pendukung. Kemenangan ini memantapkan Al Nassr menjadi pemuncak klasemen sementara grup E. Thomas Tuchel berniat untuk membawa Bayern Munchen meraih kemenangan atas Galatasaray. Ex-pelatih dari Chelsea tersebut ingin mendekatkan FC Hollywood lolos ke babak gugur Liga Champions. Thomas Tuchel meminta anak asuhnya untuk fokus penuh saat menjamu skuad Cimbom Aslan. Pelatih asal Jerman ini juga menuntut di Bayern Munchen tampil sebaik mungkin demi meraih poin penuh.
Erik ten Hag dilaporkan akan bisa menurunkan Marcus Rashford di laga menghadapi FC Copenhagen. Sebelumnya, pemain asal Inggris ini absen saat Setan Merah menang tipis atas Fulham. Ten Hag berharap kalau Rashford dapat menemukan ketajamannya menghadapi Copenhagen. Pelatih asal Belanda ini juga yakin lini depan The Red Devils bisa bermain lebih efisien. Mikel Arteta mengincar kemenangan saat menjamu Sevilla di pertandingan keempat Liga Champions. Poin penuh akan memperbesar peluang The Gunners menembus babak gugur. Arteta juga percaya diri skuad asuhannya akan bermain apik menghadapi Los Palanganas. Namun pelatih asal Spanyol ini tetap waspada dengan kekuatan permainan Sevilla. Carlo Ancelotti memberikan pujian kepada SC Braga yang dianggap sebagai tim yang solid. Namun pelatih asal Italia ini akan berusaha untuk menang demi bisa menjaga asa lolos ke 16 besar. Sayangnya Real Madrid diperkirakan gak akan diperkuat oleh Jude Bellingham yang mengalami cedera. Don Carlo masih akan terus memantau gelandang asal Inggris tersebut. Rudi Garcia harus kehilangan Victor Osimhen saat menjamu Union Berlin di pertandingan keempat Liga Champions. Pelatih asal Prancis ini bakal menurunkan Giancomo Raspadori di lini depan. Garcia percaya sang pemain bakal menggantikan peran Osimhen dengan baik. Raspadori dianggap punya kualitas mumpuni untuk menjebol gawang Union Berlin. Simone Inzaghi masih mencari racikan yang tepat untuk lini tengah mereka di laga kontra RB Salzburg. Dirinya dikabarkan ingin memainkan Davide Fratesi bersama Nicolo Barella. Keduanya dinilai bakal membantu Inter Milan menguasai pertandingan sejak menit awal. Inzaghi juga masih punya Henrik Mkhitaryan dan Christian Aslani di bangku cadangan. Antony akan meninggalkan Manchester United dengan status pinjaman di bulan Januari nanti. The Red Devils berencana untuk menukarkannya dengan Gabriel Barbosa. Sejak didatangkan pada tahun lalu, Antony belum membuka rekening golnya bersama Manchester United. Padahal tenaganya saat ini sedang dibutuhkan akibat mandulnya lini penyerangan. Manchester United dikabarkan ingin menjual Rafael Varane di musim dingin nanti. Manajemen Setan Merah menganggap sang pemain semakin menurun akibat sering menderita cedera. Sejauh ini Varane sendiri diminati oleh beberapa klub dari Liga Arab Saudi. Sebagai penggantinya, The Red Devils mengincar Jean-Claire Todibo yang tampil kokoh bersama OGC Nice. Robert Lewandowski berkemungkinan besar bakal hengkang dari Barcelona di musim panas nanti. Sejumlah klub dari Liga Arab Saudi dan MLS tengah memantau bomber Polandia tersebut. Sebelumnya, ABA Club sudah melayangkan tawaran sebesar 150 juta euro untuk sang bomber. Manajemen Barcelona juga sudah mengincar Julian Alvarez untuk menjadi suksesor dari Lewandowski. Real Madrid resmi memperpanjang kontrak aset muda mereka yakni Eduardo Camavinga. Dilansir dari Twitter klub, pemain asal Prancis itu diikat kontrak hingga 2029 mendatang. Kabarnya dalam kesepakatan baru ini ada klausul buyout sebesar 1 miliar euro atau 16 triliun rupiah. Klausul fantastis ini untuk memagari sang pemain dari incaran klub-klub Premier League. Carlo Ancelotti mengkonfirmasi kalau Real Madrid nggak akan berburu pemain anyar di bulan Januari nanti. Don Carlo menyebut para pemain yang absen bakal segera kembali ke dalam klub, termasuk dua pemain bertahan seperti Thibaut Courtois dan Eder Militao.